Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, bersyukur dan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, kalimat terbaik, kalimat syukur terbaik yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan segenap limpahan rahmat, nikmat dan ihsannya kembali di sore hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermajlis dalam majlis ilmu yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yaghdu ila baitin min buyutillah fayata'allamu khairan aw yu'allim khairan kutibat lahu hajatun tamatan tamah." Siapa yang pergi ke masjid untuk belajar atau mengajar kebaikan agama maksudnya, maka ditulis untuk dia pahala haji sempurna. Itu kata Rasulullah SAW. Ini diantara pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka tulabul ilm, para penuntut ilmu yang belajar ilmu agama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Allahumma amin ya rabb. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Khudh Aqidatak minal Kitab wa Sunnah li Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang pembagian tauhid. Kita baru masuk pada tauhidul uluhiyah. Nah, apa itu tauhidul rububiyah? Sedikit murojaah. Apa itu tauhidul rububiyah? Tafadhal. Iya. Ya. Nah, menunggalkan Allah dalam penciptaan. Betul. Masya Allah. Jazakallah khairan. Menunggalkan Allah dalam penciptaan, ya, dalam mencipta, dalam mengatur, dalam menguasai, dalam memberi rizki, ya. Dan apakah tauhid ini yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaum mereka, umat-umat mereka? Fadhal. Yang menjadi titik perselisihan antara para nabi dengan umatnya, tauhid apa itu?
tauhidul uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Karena mereka orang-orang musyrikin Quraisy dan umat-umat terdahulu, tidak ada perselisihan antara mereka dengan para nabi untuk tauhidur rububiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Yunus, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Coba. Surat Yunus ayat 31, ini dihafal ya, bagus. Surat Yunus ayat 31 dihafal sebagai dalil bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Quraisy pun mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Katakan kepada mereka, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dari kematian? Siapa yang mematikan dari hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini seluruhnya? Mereka akan menjawab, Allah. Mereka yakin yang ngasih mereka rizki Allah. Mereka yakin yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang memberikan mereka pendengaran, penglihatan Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah. Nah, dalam ayat yang lain Allah sebut juga, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Andaikan kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Ya. Nah, apakah seseorang yang sudah mentauhidkan Allah dalam tauhidur rububiyah, dia sudah dikatakan muslim? Fadhal. Nama itu apa jawabannya? Belum. Masya Allah, jazakallah khair. Yang hanya mentauhidkan Allah tauhid rububiyah saja, maka tidak mencukupkan dia menjadi muslim, atau dia tidak bisa dikatakan muslim ya, karena ini pun akidah orang-orang kafir Quraisy. Jadi dikatakan muslim itu kapan? Kalau dia sudah bertauhid dengan tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Fadhal. Ya, dalam ciptaan uluhiyah. Nah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ketika sudah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka dia sudah dikatakan muslim. Misalnya ada orang, ketika kita tanya siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, siapa yang ngasih rezeki, dia semua jawab Allah, Allah. Nah, tetapi kalung salib masih dia pakai misalnya, atau dia masih beribadah kepada selain Allah, pada saat ini dia masih dikatakan kafir. Nah, kalau sudah menunggalkan Allah dalam hal ibadah, barulah pada saat itu dia dikatakan muslim. Nah, orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka beralasan, kami menjadikan orang-orang soleh yang kami sembah hanya sebagai perantara antara kami dengan Allah, hanya sebagai perantara saja. Kami tidak meyakini bahwasanya mereka yang mendatangkan berkah atau kesembuhan, keselamatan. Enggak, Allah yang memberikan. Jawaban kita kepada mereka apa?
apa yang kalian ucapkan itu sama dengan yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada orang-orang soleh ini kecuali hanya sebagai sebab mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat 3. Ya. Kemudian di ayat yang lain, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah Allah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat kepada mereka, yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, dan mereka berkata, orang-orang soleh ini, mereka lah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang-orang soleh inilah yang menjadi perantara antara kami dengan Allah, yang memberikan syafaat antara kami dengan Allah. Jawaban orang-orang sekarang yang menyembah kubur, yang menyembah nabi, sama dengan jawaban orang-orang musyrikin Quraisy dulu. Hanya sebagai perantara saja. Ini yang kedua. Kemudian mereka beralasan, yang kami sembah itu orang soleh, nabi, malaikat, wali. Kita jawab, Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan siapa yang menyembah nabi, siapa yang menyembah batu, yang menyembah malaikat, yang menyembah wali, yang menyembah orang soleh, dengan yang menyembah kayu, yang menyembah pohon. Rasulullah samakan, Rasulullah perangi semuanya. Siapa yang Rasulullah perangi, yang mereka itu menyembah nabi. Rasulullah memerangi mereka yang menyembah nabi. Siapa itu? Fadlan. Yang menyembah nabi yang Rasulullah perangi siapa? Siapa? Enggak terdengar. Lata. Lata bukan nabi. Lata orang soleh. Nah, fadhal Kang Adi. Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi. Banyak perangnya, perang Ahzab, perang Khaybar, perang Bani Mustaliq, ya, perang Ahzab di antara hizbiyun dari 4 hizbi yang berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW adalah mereka orang Yahudi yang menyembah Nabi Uzair. Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Nabi Uzair putra Allah, berkata orang-orang Nasrani Nabi Isa atau Al-Masih adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah perangi. Ya. Enggak Rasulullah bedakan, oh ini yang menyembah Nabi Uzair, enggak kita perangi nih. Yang kita perangi hanya yang menyembah batu saja. Enggak. Bahkan orang kafir Quraisy sendiri pun mereka menyembah orang soleh, yaitu Lata. Lata, seorang soleh yang dia membagi-bagikan makanan kepada para jamaah haji dulu. Pas meninggal, dibangun di atas kuburannya nisan besar, diletakkan batu besar juga, dibuat halaman yang sangat luas di depannya, di pinggir kuburannya dikasih tempat untuk menyembelih. Iktikaf mereka di halaman depan kuburan Lata tersebut untuk menyampaikan hajat mereka. Sembelih dulu domba, sapi, unta, baru mereka berdoa ke Lata. Menjadikan Lata perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang kafir Quraisy itu menyembah orang soleh juga. Selain mereka menyembah batu, selain mereka menyembah kayu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang yang menyembah Nabi Isa. Perang apa namanya? Perang Tabuk, perang Mu'tah. Ya, kalau perang Tabuk tidak sampai bertemu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datangi mereka dari Madinah 1000 kilometer lebih jauhnya Rasulullah tempuh dalam keadaan pada saat itu panasnya luar biasa karena sedang panen kurma. Kurma itu akan matang, akan masak dia kalau di cuaca yang sangat panas. Madinah kalau panas, panas sekali, kalau dingin, dingin sekali. Karena itu kata Rasulullah SAW, yang seseorang meninggal di Madinah dan dia sabar dengan lakwa Madinah, cuaca Madinah, dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan yang meninggal begitu saja, tetapi dia tinggal di Madinah dan dia sabar dengan cuaca Madinah. Ya, wa yasbir ala laqwaiha, maka dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW datangi Tabuk. Rasulullah SAW sampai tinggal di sana berpekan-pekan menunggu orang-orang Kristen datang untuk berperang. Gak datang mereka. Balik lagi Rasulullah gak perang. Tahun depannya perang Mu'tah, Rasulullah SAW utus Zaid bin Haritha, kemudian meninggal pada saat itu. Kemudian kemudian siapa? Abdullah atau siapa syair Rasulullah SAW? Nggak usah. Siapa? Itu Ja'far bin Abi Thalib, syair Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawaha. 3 jenderal yang Rasulullah SAW tunjuk kalau seandainya sudah meninggal, maka Ja'far bin Abi Thalib. Kalau sudah meninggal, maka Abdullah bin Rawaha. Ya, meninggal juga, diambillah oleh Saif bin Suyufillah, yaitu Khalid bin Walid. Nah, perang melawan orang Kristen yang menyembah siapa? Nabi Isa. Nah, siapa sekarang yang lebih afdal? Nabi Isa atau para wali, para soleh yang ada sekarang ini, yang mereka disembah? Jelas Nabi Isa alaihissalam lebih afdal daripada mereka semua. Andaikan yang menyembah Nabi Isa saja diperangi oleh Rasulullah SAW dan masih dinyatakan musyrikin mereka itu, demikian pula apalagi yang menyembah orang soleh yang kedudukannya di bawah para nabi, di bawah para rasul. Nah, jadi jangan terkecoh. Ya, kami menyembah, kami yang kami jadikan perantara antara kami dengan Allah adalah orang soleh, bukan batu. Kalau Rasulullah, di zaman Rasulullah, mereka orang musyrikin Quraisy, berhala yang mereka sembah, batu yang mereka sembah, kayu yang mereka sembah, pohon yang mereka sembah. Enggak. Ya, mereka pun menyembah orang soleh. Tadi siapa? Lata, Uzza, pohon keramat, mana batu keramat. Ya, Rasulullah SAW pun memerangi tadi orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai yang mereka berdoa ke Nabi Isa, orang-orang Yahudi yang mereka berdoa ke Nabi Uzair. Nah, anehnya lagi, zaman sekarang itu justru ketika kita mengingatkan orang-orang untuk bertauhid, mereka mengatakan, tuh lihat tuh, orang-orang yang tidak punya adab kepada orang soleh. Ahlu tauhid, du'atu tauhid, da'i tauhid, mereka dikatakan orang-orang yang tidak punya adab kepada orang soleh. Kenapa? Karena melarang orang-orang untuk berdoa ke kuburan orang soleh. Dan mereka mengatakan, kami berdoa ke kuburan orang soleh adalah sebagai bentuk cinta kami kepada orang soleh dan sebagai bentuk memberikan hak-hak mereka dari kami. Ini hak mereka nih. Kita sembah, kita berdoa ke mereka,
Ya, justru mereka yang keras lagi. Bagaimana syaitan menggunakan istilah syar'i untuk kesyirikan? Apa itu? Mencintai orang soleh. Apa hukum mencintai orang soleh? Wajib. Hukum mencintai orang soleh wajib. Tetapi mereka menggunakan kalimat mencintai orang soleh, memberikan hak orang soleh, memuliakan orang soleh untuk kesyirikan yang mereka lakukan. Untuk kesyirikan. Nah, apa hukum mencintai Nabi Muhammad? Wajib. Apa hukum mencintai orang soleh? Wajib. Apa hukum menyembah Nabi Muhammad? Syirik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fa innama ana 'abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Baik. Untuk memuliakan orang soleh hukumnya wajib. Ya. Bahkan yang disebutkan oleh para ulama, kita mencintai ulama itu lebih daripada kita mencintai orang tua kita sendiri bahkan. Jadi urutannya mencintai Allah yang paling pertama. Yang kedua adalah mencintai Rasulullah SAW. Tidak disejajarkan ketika kita mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah SAW itu sama, haram, nggak boleh. Ya, kita mencintai Rasulullah SAW karena kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kefanatikan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat dia mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Allah, dan membuat dia membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW. Nah, Allah mewajibkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena cinta kita kepada Allah, maka kita cintai siapa yang dicintai oleh Allah, yaitu mencintai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana syariat Islam ini, wajib kita untuk mencintai beliau lebih daripada seluruh makhluk yang ada, bahkan dari nyawa kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Wajib kita untuk mencintai Rasulullah SAW lebih daripada ibu kita yang melahirkan kita. Bahkan kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada nyawa kita. Hukumnya wajib. Mana dalilnya? Surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih didahulukan bagi kaum mukminin daripada nyawa-nyawa mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka lebih mencintai Rasulullah daripada nyawa mereka. Ketika perang Uhud, ya, para sahabat menjadikan tubuh mereka sebagai tameng untuk tubuh Nabi SAW. Sadri duna sadrik ya Rasulullah, wa nahri duna nahrik ya Rasulullah. Leherku sebagai tameng untuk lehermu ya Rasulullah, dan dadaku sebagai tameng untuk dadamu ya Rasulullah. 70 Ansar, ya, pada saat itu kita tahu bagaimana perang Uhud, ya. Ya, taktik yang digunakan oleh Khalid bin Walid pada saat itu belum masuk Islam. Nah, kaum muslimin sudah menyangka menang, kemudian sudah mereka sarungkan pedang mereka dan sudah jauh dari tempat mereka, tombak, panah, pedang, tidak berpedang. Kaum muslimin sedang mengumpulkan harta rampasan perang, tiba-tiba diserang oleh pasukan Quraisy, ya, dalam keadaan kaum muslimin tidak bersenjata. Pedang mereka tangkis dengan tangan, ya, yang dihunuskan ke Rasulullah SAW ditahan pakai leher mereka, pakai dada mereka. Tolhah bin Ubaidillah melihat ada pedang
menghunus Rasulullah SAW, tidak pikir panjang, ditangkis pakai tangan, putus tangan Thalhah bin Ubaidillah. Itulah cinta mereka para sahabat kepada Rasulullah SAW lebih daripada nyawa mereka, lebih daripada nyawa mereka. Karena itu jangan coba setarakan kita dengan sahabat. Jangan coba kita setarakan ulama-ulama terhebat di generasi setelah sahabat dengan para sahabat. Para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul yang Allah pilih untuk hidup di zaman Nabi dan menjadi sahabat setia Nabi Muhammad SAW. Kita termasuk yang tidak dipilih oleh Allah. Kita termasuk yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman kita, kekuatan ketakwaan kita, keikhlasan kita hanya cocok hidup di zaman 1400 tahun lebih setelah Rasulullah wafat. Kita ini tingkat imannya, tingkat ketakwaannya, ya, kelemahan iman itu cocoknya muslim yang hidup di 1400 tahun lebih setelah Rasulullah wafat. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Sebaik-baik muslim adalah yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tentunya setelah para nabi dan setelah para rasul. Nah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mencintai Allah, jadi yang pertama nih, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah waktu TK diajarin satu-satu aku sayang ibu gitu kan ya, itu salah. Yang pertama kita cinta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita mencintai para ulama. Yang keempat kita mencintai ibu. Yang kelima ibu. Yang keenam ibu. Yang ketujuh ayah. Kenapa disebutkan para ulama di sini? Karena kalau bukan karena sebab ulama, manusia terlahir karena tanpa sebab ilmu yang sampai kepada mereka, binatang. Manusia itu binatang, kakak beradik dengan binatang. Kalau bukan dengan tauhid, manusia itu binatang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Anfal, "Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun." Sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala sebut di surat Al-A'raf, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia, jin, dengan kebanyakan jin dan manusia. Itu karena kami telah berikan mereka hati untuk berpikir, tetapi mereka tidak mau berpikir yang hak. Kami telah berikan pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengar yang hak. Dengarnya musik aja, dengarnya gunjingan aja. Kami telah berikan mata, tetapi mereka tidak melihat yang hak. Mereka bagikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak itu binatang yang paling bodoh ya. Besar badan mereka, mau disuruh-suruh disembelih. Coba binatang liar, kecil aja memberontak, kan seperti itu. Ini menunjukkan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Jenis binatang yang paling bodoh adalah binatang ternak. Nah, inilah orang kafir. Ya, baik. Kalau tanpa ilmu, tanpa iman, tanpa tauhid, manusia kakak beradik dengan binatang. Bedanya manusia dengan binatang apa? Apa definisi manusia? Coba lihat di kamus. Apa definisi manusia? Al-hayawan natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Bedanya manusia dengan binatang itu. Manusia bisa bicara, binatang enggak. Nah, Allah muliakan manusia dengan tauhid, dengan iman, dengan diutusnya kepada mereka para rasul.
Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, lam yun'imillah nikmatan ala ahli al-ard a'zam min irsalil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penghuni bumi lebih daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah Nabi Isa wafat, itu nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi rasul, yang dikatakan masa fatrah. Bagaimana keadaan manusia pada saat itu? Nggak tahu mereka hidup untuk apa, harta untuk apa, keluarga untuk apa. Ya. Nggak jelas hidup mereka itu. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, semuanya rapi, jelas. Uang untuk apa, kendaraan untuk apa, anak istri mau dibawa kemana, ya. Pekerjaan mana yang halal, mana yang haram jelas, makanan yang halal dan yang haram jelas, ibadah seperti apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas. Apa yang Rasulullah perintah kita kerjakan, apa yang Rasulullah larang kita jauhi, apa yang Rasulullah cintai kita cintai, apa yang Rasulullah agungkan kita agungkan, siapa yang Rasulullah benci kita benci. Bukan main. Teraturnya hidup seorang muslim. Ya. Sosok manusia yang kita ikuti semuanya ya, satu-satunya manusia yang bisa mencerminkan Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kita kembali dalam pembagian tauhid. Ya, ini tauhid uluhiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu mereka itu beriman, tapi mereka musyrik. Gimana sih? Gimana coba? Allah mengakui keimanan manusia, tapi Allah memvonis kebanyakan mereka itu musyrik. Kebanyakan orang yang beriman itu musyrik. Di surat Yusuf Allah sebut. Mereka mengimani, jadi tafsirnya nih ya, diingat. Mereka mengimani tauhidur rububiyah dan mereka mengkufuri Allah dalam tauhidul uluhiyah. Mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan. Illa wa hum musyrikun. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk pada tauhid yang ketiga. Nah, jadi inti dari dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid al-uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi muslim, ingat ya, Rasul sampaikan pada pekan lalu, dia nggak punya dia tidak punya hal-hal yang itu bisa membesarkan agama lain. Nggak ada. Muslim itu nggak ada baju yang bersalib. Walaupun dia suka nih pemain bola, karena dia kafir, dia gak sedikit pun mengidolakan kafir tersebut. Mana yang lebih mulia, binatang atau para pemain bola kafir itu? Binatang lebih mulia daripada mereka manusia kafir. Jelas ini ya. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jangan karena kecintaan dia kepada permainan bola, kecintaan dia kepada sosok orang yang jago main bola, kemudian luput bagi dia syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Gak ada seorang muslim memakai baju yang bersalib. Kayak baju sepak bola apa tuh? Barcelona,
ya Juventus, gak ada kayak dibakar yang kayak gitu. Gak punya miniatur tempat peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kuil apalah, gereja apalah dia punya, ditaruh membentang di ruang tamunya. Oh, saya pernah datang ke sini. Ada patung Yesus di mana itu? Dia foto-foto di situ, bangga di sana. Muslim seperti itu. Nah, coba seorang yang bertauhid dengan tauhidul uluhiyah, dia nggak ada kayak gitu. Orang nggak ngerti memang. Makanya orang kafir Quraisy mereka lebih mengerti kalimat la ilaha illallah daripada sebagian kaum muslimin zaman sekarang. Bagaimana itu? Orang-orang musyrikin Quraisy mereka tahu kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya. Apa itu? Berhala-berhala yang ada di rumah mereka, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, 360 patung, kuburan keramat Lata, pohon keramat Uzza, batu keramat mana, harus mereka musnahkan semuanya, nggak jadi museum. Itu makna kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi seorang muslim nggak mungkin terucap dari lisannya semua agama itu sama, nggak akan mungkin. Ya. Nah, karena dia sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan semua yang disembah selain Allah itu sesat. Muslim meyakini itu. Baik. Nah, kita lanjut. Ma tauhid sifatillah wa asma'i. Tauhidul asma' wa sifat. Tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma' wa sifat. Apa itu tauhidul asma' wa sifat? Wa itsbat ma wasafa Allah bihi nafsuhu fi kitabih aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihah ala al-haqiqah bila ta'wil wala tafwid wala tamthil wala ta'til kal istiwa'i wan nuzul wal yad wa ghayriha mimma yaliqu bi kamalihi. Qala subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilu Allah fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Nah, tauhidul asma' wa sifat menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya, yang tidak ada yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tunggal, Allah esa dalam sifatnya. Ingat ini, Allah tunggal, Allah esa dalam sifatnya. Untuk nama bagaimana? Nama betul. Ada nama Allah yang juga dimiliki oleh makhluk. Allah mempunyai nama yang pun makhluk boleh mempunyainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshaja nabtali faja'alnahu sami'an basiran. Allah sebut manusia itu sami' basir. Allah Subhanahu wa taala sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim sifat siapa? Allah. Nama siapa? Nama Allah kan? Rauf, nama Allah, Rahim, nama Allah, dan itu pun ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada nama Allah yang boleh dimiliki oleh makhluk. Seperti Malik. Nama Allah kan Malik. Allah menamakan malaikatnya dengan Malik. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka mereka menyebut-nyebut, memanggil-manggil Malik. Ya Malik, penjaga neraka. Baik. Nama Allah yang tidak boleh dimiliki ada beberapa. Yang pertama adalah Allah.
lafzul jalalah. Yang kedua adalah al-ilah. Yang ketiga adalah ar-rabb. Yang keempat adalah ar-rahman. Yang kelima adalah al-mutakabbir. Ya. Nama yang tidak boleh makhluk memilikinya. Rahman misalnya, nggak boleh. Abdurrahman boleh, Rahman tidak boleh. Rahim boleh. Tadi Allah pun sifatnya Rasulullah SAW, Allah kasih nama untuk sifatnya Rasulullah SAW dengan apa? Rahim. Baik. Ingat, rafahnya Rasulullah, rahmahnya Rasulullah, sam'ul makhluk wa basarul makhluk, pendengaran makhluk, penglihatan makhluk, kasih sayangnya Rasulullah, kelembutannya Rasulullah itu berbeda dengan pendengaran Allah, penglihatan Allah, kasih sayang Allah, ya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat Allah tunggal dalam sifatnya tadi ya. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian tahu ada yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian cari tandingan untuk Allah, setarakan Allah dengan apapun, enggak ada. Nah, jadi persamaan antara nama makhluk dengan nama Allah itu hanya pada nama umum saja. Untuk hakikat itu berbeda. Ini diingat sekali lagi ya. Persamaan antara sifat makhluk dengan sifat Allah itu hanya pada nama umum saja. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Tetapi penglihatan makhluk dengan penglihatan Allah jauh berbeda. Pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah jauh berbeda. Dicontohkan oleh para ulama seperti misalnya kaki. Ada kaki nyamuk, ada kaki semut, ada kaki kucing, ada kaki manusia, ada kaki gajah, ya, ada kaki meja. Persamaan di mana itu? Pada nama umum. Untuk hakikat berbeda. Demikianlah sifat-sifat Allah yang lainnya. Persamaan hanya ada pada nama umum. Teringat lagi. Persamaan hanya ada pada nama umum. Untuk hakikat berbeda. Baik. Jadi kita tunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Enggak ada yang serupa, semisal, setara, standing dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pendengarannya, penglihatannya, kasih sayangnya, ilmunya. Enggak ada. Baik. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya, dan apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Allah mengatakan, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Amintum man fis sama' ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Nah, ini untuk pertanyaan yang setelahnya, untuk pembahasan yang setelahnya. Baik. Jadi contoh ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya Allah itu di atas langit, ya sudah. Kewajiban kita hanya apa? Sami'na wa ta'na. Jangan kita lancang berani mengatakan enggak boleh Allah mengatakan Allah itu di atas arsy. Tidak boleh Allah mengatakan Allah itu berada di atas. 2000 dalil lebih mengatakan Allah di atas, kemudian kita dengan lancangnya mengatakan enggak boleh Allah mengatakan demikian. Karena Allah enggak boleh punya tempat, misalnya macam-macam alasannya. Baik.
Dia sudah lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan Allah nafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Apa yang Allah nafikan untuk dirinya? Ngantuk, tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kita nafikan untuk Allah sifat tersebut. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang sempurna hidup Allah. Al-hayyu itu nama, sifat al-hayah. Bedakan antara nama dan sifat ya. Nama itu adalah al-hayyu, yang maha hidup. Kalau bahasa Indonesianya, nama itu dengan sebutan maha. Maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Kalau sifat disebutkan sifat hidup, sifat mendengar, sifat melihat. Jelas ini insyaallah. Hidupnya Allah azali wa abadi. Hidupnya Allah azali dan abadi. Abadi kita tahu yang tidak ada akhir kan? Apa itu azali? Yang tidak ada awal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nama Allah itu awal, bukan qadim. Kan ada sebagian menetapkan nama Allah qadim. Qadim itu hanya khabar, bukan nama dari Allah. Nama Allah itu adalah awal. Yang menafsirkan awal Rasulullah SAW. Apa itu? Antal awal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkau awal yang tidak ada sebelummu segala sesuatu, engkau akhir yang tidak ada setelahmu segala sesuatu. Yang kau zahir tidak ada di atasmu segala sesuatu, yang kau batin yang tidak ada di bawahmu segala sesuatu. Azali adalah yang tidak ada awal. Inilah hidup Allah. Allah azali wa abadi. Hidup Allah itu azali dan abadi. Enggak ada makhluk yang seperti itu. Makhluk adanya yang tidak azali, tidak abadi. Yang tidak azali tetapi dia abadi. Ada 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk abadi. Apa saja itu? Al-jannah, wan-nar, arsh, apa lagi? Al-qalam, lauhul mahfuz, al-kursi, ar-ruh, ajbud dhanab. Ajbud dhanab, tulang ekor manusia. 8 yang Allah ciptakan untuk abadi, dan semuanya tidak azali. Yang azali hanya Allah. Yang abadi makhluk ada 8. Ya, yang abadi makhluk itu ada 8. Diulangi lagi. Arsyur Rahman, singgasananya Allah. Kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah saya sampaikan kursi itu bukan arsy. Kursi itu adalah tempat 2 kaki Allah Subhanahu wa taala, maudhi' qadamai Rahman. Yang mengatakannya siapa? Abdullah ibn Abbas. Mauquf lahu hukm rafa'. Hadis tersebut mauquf tetapi mempunyai hukum marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkara ghaibiyah. Tidak mungkin mereka para sahabat berkata tentang perkara ghaib dengan ijtihad mereka. Baik. Kursi, kemudian qalam, kemudian lauhul mahfuz, kemudian al-jannah, surga, an-nar, neraka, ar-ruh, ruh manusia. Ruh yang Allah ciptakan pada manusia itu Allah ciptakan untuk kekal abadi. Maut hanyalah pintu dari satu alam ke alam berikutnya bagi ruh. Dari alam dunia, asalnya alam janin. Alam itu ada 4. Ada alam janin, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Roh semuanya melalui semua alam tersebut. Yang ke-8 adalah ajbu dhanab. Artinya adalah tulang ekor manusia. Nah,
Ketika Allah mau membangkitkan manusia nanti, Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan, ya, yang air dari hujan tersebut akan mengenai tulang ekor manusia yang terkubur, dan tumbuhlah manusia seperti tumbuhnya tunas. Tumbuh manusia kembali. Itulah yaumul ba'ts, hari dibangkitkannya manusia. Kemudian ada yaumul hasyr, hari digiring dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang sebelumnya, dan manusia di bawah jembatan pada saat itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di surat apa itu? Di surat Ibrahim, hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Nah, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Surat apa itu? Di surat Thaha. Bagaimana pada mahsyar nanti semua rata, enggak ada yang meninggi, enggak ada yang rendah. Semuanya rata, lapangan. Manusia bertriliun manusia di situ. Baik. Nah, tadi hidup Allah azali wa abadi, tidak dengan manusia. Dan apa ada makhluk yang tadi apa? Tidak azali tetapi dia abadi, 8 tadi. Dan yang ketiga adalah yang tidak abadi, tidak pula azali. Apa itu? Dunia ini semuanya. Dunia ini seluruhnya, kullu man 'alaiha fan. Nah, baik. Ini tafsir untuk sifat haya, sifat hidupnya Allah. Jadi kita tetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan, hanya sebatas yang datang dari Allah saja. Nggak boleh kita tambah-tambah lagi. Ya, nggak boleh kita tambah-tambah. Misalnya Allah menyebutkan tentang dirinya Allah Maha mendengar, berarti mempunyai sifat apa? Sifat mendengar. Jelas ini ya. Kalau nama pakai Maha mendengar, sifat apa? As-sam', sifat mendengar. Bahasa Arabnya Allah, nama Allah adalah As-Sami'. Sifat Allah As-sam'. Nama Allah Maha mendengar, sifat Allah mendengar. Sebatas itu saja. Jangan kita tambahkan kemudian ada gendang telinga, ada kuping. Nah, seperti itu haram. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jelas ini ya? Ketika kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, di atas singgasana, Allah tidak butuh arsy sebenarnya. Makhluk terbesar Allah adalah arsy. Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kursi yang bentuknya seperti kubah, yang andaikan langit-langit dan bumi dan langit-langit yang 7 dan bumi dibandingkan dengan kursi, bagaikan 7 koin atau gelang-gelang tangan yang dilemparkan di padang pasir yang tidak bertepi. Kita lihat dengan mata kita, gak ada bandingannya. Bumi ini dengan kursi Allah, kursi Allah dengan singgasana Allah bagaikan koin atau gelang tangan dengan bandingannya gelang tangan dari yang diletakkan di padang pasir yang sangat luas. Coba, itu singgasana Allah. Dan Allah tidak perlu arsy, Allah tidak perlu singgasana. Tetapi Allah ingin menunjukkan kesombongannya. Sombong bagi Allah adalah sifat sempurna. Yang sombong bagi makhluk adalah sifat tercela. Nama Allah apa? Yang maha sombong, Al-Mutakabbir. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Yang maha sombong. Sombong bagi Allah adalah sifat terpuji. Makhluk mempunyai sifat sombong, sifat tercela. Dan yang mencoba, kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibru ridai. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibru ridai. Kesombongan itu adalah selendang. Siapa yang mau mengambilnya? Bagaimana hadisnya? Ancaman. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hati sebesar biji zarrah
Dzarrah itu apa? Biji dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa itu dzarrah? Apa artinya? Masya Allah. Baik. Dzarrah ada dua makna. Jazakallah khair. Yang paling terkenalnya oleh orang Arab adalah ada dua arti ya. Yang paling terkenalnya bagi orang Arab, dzarrah itu adalah semut yang lebih kecil daripada semut hitam. Semut yang berwarna coklat. Ada coklat, kadang dia jalan di atas kulit kita pun nggak kerasa juga. Ya, semut yang lebih kecil daripada semut hitam. Ini dzarrah yang pertama maknanya. Dzarrah yang kedua adalah debu yang bisa terbang. Kan ada debu yang dia narok hingga di tanah ya. Ada yang debu yang terus terbang. Debu yang terus terbang. Kita tutup kamar misalnya, kemudian ada cahaya matahari sedikit masuk ke dalam kamar tersebut, kan ada debu-debu yang terbang-terbang. Nah, itulah dzarrah. Itulah dzarrah. Sebesar itu kebaikan kita buat di dunia, akan kita lihat. Sebesar itu kejahatan, sekecil apapun keburukan, kejahatan, maksiat yang haram kita lakukan, akan kita lihat. Ya'lamu khawa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Gak ada terluput kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu biqaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata, kosakata yang keluar kecuali di sana ada raqibun atid. Ada raqibun atid. Apa raqibun atid? Bismillah. Raqibun atid adalah sifat dari malaikat al-kiramun katibun, malaikat pencatat. Malaikat yang mencatat itu namanya siapa? Kiramun katibun. Sifat mereka raqibun atid. Jadi bukan nama malaikat raqibun atid. Raqib artinya yang selalu mengawasi, atid yang artinya selalu hadir. Nah, beda dengan mereka para penentang sifat dari kalangan al-mu'attilah. Ya, al-mu'attilah, dari itu Jahmiyah, dari itu al-Mu'tazilah, dari itu Asy'ariyah, dari itu Kullabiyah, dari itu al-Maturidiyah. Nah, banyak lagi kelompok-kelompok yang menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan alasan mereka, kami nggak bisa menetapkan untuk Allah sifat marah misalnya. Mereka ingkari Allah memiliki sifat marah. Ya, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dirinya marah. Rasulullah SAW sebutkan juga seperti itu. Nah, kata mereka, kami tidak bisa menetapkan untuk Allah sifat marah karena kami ingat ini, karena kami ingin mensucikan Allah. Niatannya bagus, nggak cukup niatan baik itu. Ya. Gak cukup niatan baik. Orang sholat asar sampai 6 rakaat niatannya mah baik. Kita benarkan gak ibadahnya? MUI manapun, kelompok manapun, golongan manapun, dia akan mengatakan bahwasanya ibadahnya gak sah, sholat asarnya gak sah. Wah, niatan saya mah baik, penting mah hati. Penting mah niatan. Niatan enggak cukup niatan baik. Surat Al-Kahfi ayat berapa? 92 93 bisa dilihat nanti ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, apakah mau kuberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Mereka
Alladzina dhalla. Berapa ayat? Oh, 103. Ayat 103. Jazakallahu khairan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka yang orang-orang yang paling merugi amalannya di hari kiamat. Di dunia berletih-letih nih, berkeringat-keringat, bercapek-capek untuk beribadah, keluarkan sedekah bermiliar-miliar, berjuta-juta, ya. Tapi nggak dapat apa-apa di akhirat, rugi. Dunia rugi, akhirat rugi. Mereka nih, siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka yang sesat amalannya ketika di dunia, wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira sudah baik dalam beramal. Mereka mengira ini sudah baik nih. Ini kan baik. Kan gitu alasannya. Masa nggak boleh? Ini kan baik. Masa nggak boleh nambah 2 rakaat? Ya. Maghrib 3 rakaat, tambah 2 rakaat, jadi 5 rakaat. Masa nggak boleh? Coba. Alasannya ini kan baik. Ini kan baik. Mau pakai acara-acara apapun itu ya, mau itu maulid, mau itu apa. Mereka alasannya apa? Ini kan baik. Ya. Tahlilan ini kan baik. Nah, Isra Mi'rajan. Ini kan baik alasannya. Baik. Begitu juga 2 rakaat yang ditambahkan setelah sholat maghrib itu, ini kan baik. Yang ditambahkan baca Quran, ruku, sujud, zikir, subhana rabbiyal a'la ditambahin lagi, subhana rabbiyal azim, sholawat untuk Nabi. Ini kan baik. Nah, apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun wa yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah mereka yang berani menyelisihi tuntunan Nabi SAW akan tertimpa kepada mereka itu fitnah atau tertimpa kepada mereka itu azab yang sangat pedih. Gak cukup niat baik orang Yahudi, orang Nasrani ketika mereka memerangi Rasulullah, niatan mereka pun baik. Ya. Ingin membela Yahudinya, ingin membela Nasraninya. Orang Khawarij ketika mereka membunuh Utsman bin Affan, membunuh Ali bin Abi Thalib, niatan mereka ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencaci Utsman bin Affan, menghujat, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ibadah untuk Allah mereka niatkan. Baik niatan mereka itu. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sesat amalan mereka ketika di dunia, tetapi mereka sudah baik dalam beramal. Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat ada jamaah di Bani Hanifah, masjid Bani Hanifah, imam mereka mengatakan halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, ammiru mi'ah. Tahlillah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabbihu mi'ah, subhanallah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hamidu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Dipimpin kayak ada komandonya nih dalam berzikir. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari melihat seperti itu, wah, ini enggak benar zikir kayak gini nih. Datang ke Abdullah bin Mas'ud dan berkata, di masjid Bani Hanifah, imam masjidnya buat kayak gini dengan jamaahnya. Abdullah bin Mas'ud lebih berilmu daripada Abu Musa. Abu Musa al-Asy'ari menyerahkan untuk menasehati mereka ini adalah oleh Abdullah bin Mas'ud. Datang Abdullah bin Mas'ud sana. Kata Abdullah bin Mas'ud, inna thiyaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Laqad ahdatsu fi dinillahi ma ahdatsu. Sungguh baju Rasulullah SAW belum lusuh lagi. Piring-piring Rasulullah belum pada pecah. Maksudnya Rasulullah itu belum lama meninggal. Laqad ahdatsum fi dinillahi ma ahdatsum. Tapi kalian sudah melakukan muhdatsat, kebid'ahan. Apa yang kalian lakukan sekarang ini? Apa jawaban mereka dulu? Ya Abu Abdurrahman, man yuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud,
tidaklah yang kami inginkan dari ibadah kayak begini tadi kecuali hanya kebaikan ya Abdullah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Tadi ya dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabun annahum yuhsinuna sun'a. Nah, jadi alasan Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya mereka menentang banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Al-Jahmiyah mereka hanya menetapkan satu nama Allah, yaitu apa? Allah saja. Mereka kufuri semua nama Allah yang lain. Al-Jahmiyah mereka hanya menetapkan untuk Allah satu sifat saja, yaitu sifat wujudnya Allah saja. Allah itu ada, itu aja. Al-Mu'tazilah mereka menetapkan hanya nama Allah saja dan menafikan seluruh sifat Allah. Allah Maha mendengar tetapi tidak punya pendengaran. Allah Maha melihat tetapi tidak punya penglihatan. Ini kata mereka nih, Mu'tazilah. Orang-orang Asy'ariyah hanya menetapkan nama dan 7 sifat saja. Sekarang jadi berapa? 20 ya. Dulu cuma 7 sifat. Karena itu para ulama, kalau kita lihat tulisan para ulama dulu, mereka hanya membantah Asy'ariyah 7 sifat saja. Sekarang aja baru naik kelas, jadi 20. Dulu baru 7. Mereka tetapkan apa itu? Al-haya, as-sam', al-basar, al-kalam, al-ilm, al-khalq, al-ilm wal-khalq wal-iradah. 7. Dan mereka tetapkan 7 sifat Allah ini pun bukan berdasarkan dalil Al-Quran atau hadis Nabi, tetapi mereka sesuaikan dengan akal logika mereka. Yang namanya Tuhan harus hidup, iya lah. Ya, yang namanya Tuhan harus hidup. Jadi kita tetapkan untuk Allah sifat hidup. Ya. Yang namanya Tuhan harus mendengar, harus melihat. Kalau nggak mendengar, untuk apa kita berdoa kepada Allah? Makanya Allah punya sifat mendengar. Ada surga dan neraka, tentunya Allah melihat perbuatan. Tentunya Allah melihat perbuatan, berarti Allah mempunyai sifat melihat. Dan tidak sempurna kalau Allah tidak berbicara. Makhluk bicara, Allah nggak berbicara. Allah mempunyai sifat al-kalam. Dengan adanya makhluk yang ada, berarti Allah mempunyai sifat al-khalq, mencipta. Tapi makhluk nggak semuanya sama. Ada yang petak, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang segitiga. Berarti Allah mempunyai sifat apa? Al-iradah. Dan dengan adanya makhluk ini, berarti Allah punya ilmu dalam al-iradah, keinginan. Tadi iradah itu keinginan, yang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kemudian al-ilm, tidak mungkin mencipta tanpa ada ilmu sebelumnya. Allah mencipta dengan didahului ilmu sebelumnya. Sifat ilmu 7 sifat. Yang Maturidiyah, Kullabiyah 8 sifat. Abu Hasan al-Asy'ari, pencetus madhab Asy'ariyah, beliau asalnya Mu'tazilah, ikut dengan bapak tiri beliau, ya, Abu Ali al-Jubba'i. Bapak tiri beliau tokoh besar Mu'tazilah. Kemudian pindah kelompok golongan menjadi Kullabiyah, Maturidiyah 8 sifat. Kemudian menetapkan madhab sendiri atau kelompok sendiri, Asy'ariyah 7 sifat. Pergi ke Baghdad. Di Baghdad pada saat itu masih banyak murid-murid Imam Ahmad ibn Hanbal. Baghdad pada saat itu dipenuhi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dinasehati, diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau rujuk, menulislah kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Rujuknya beliau dari madhab Asy'ari yang beliau buat dulu. Enggak diterima oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya, enggak diterima oleh orang-orang Asy'ari, enggak terima.
tokohnya atau pencetusnya, pemimpinnya rujuk nggak diterima. Nah, kitabnya tersebar sekarang. Al-Ibanah fi Usul Ad-Diyanah, bisa dibaca ya. Kitab tipis, bagus itu. Kitab akidah. Nah, baik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.